Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat-hebat. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasika dengan topik kejenuhan belajar. Baik anak-anak ibu, apakah sudah ada yang tahu kejenuhan belajar? Apa itu kejenuhan? Baik, menurut KBBI, jenuh artinya jemu atau bosan. Sedangkan kejenuhan adalah kejemuan, keadaan yang menggambarkan kenaikan penyebab tanpa menimbulkan kenaikan hasil. Menurut para ahli, menurut Letts dan Stoller, burnout didefinisikan sebagai kondisi di mana individu mengalami kelelahan fisik, kelelahan mental, berkurangnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan kelelahan emosional yang terjadi karena stres diderita dalam jangka waktu yang cukup lama di dalam situasi menuntut keterlibatan emosional yang tinggi. Sedangkan menurut para ahli yang lain, menurut Tursan Hakim mendefinisikan bahwa kejenuhan belajar atau burnout merupakan suatu kondisi seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat, sehingga mengakibatkan rasa enggan, lesu, tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas belajar, sehingga menurunnya motivasi. Seperti itu. Oke anak-anak, mari kita saksikan video berikut ini. Di sini sudah Ibu sertakan link video. Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasain kejenuhan belajar? Emang kejenuhan belajar itu apa? Mau tahu? Yuk kita bahas sama-sama. Jenuh dapat berarti jemu dan bosan, di mana sistem akalnya tidak dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru. Sedangkan, kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat, sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat, atau hidup tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Kejenuhan belajar ini dalam bahasa psikologi lazim disebut plateau atau learning plateau. Faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar ini yaitu yang pertama, physical demands atau tuntutan fisik. Physical demands ini adalah stres yang terjadi pada siswa yang bersumber dari lingkungan fisik sekolah. Yang kedua, task demands atau tuntutan tugas. Adanya tuntutan tugas sekolah ini tidak jarang menimbulkan perasaan tertekan dan menimbulkan kecemasan. Yang ketiga, roles demands atau tuntutan peran. Tuntutan peran secara tipikal berkaitan dengan harapan tingkah laku yang dikomunikasikan oleh pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat kepada siswa. Harapan peran ini dapat menjadi salah satu sumber kejenuhan belajar bagi siswa, terutama ketika ia merasa tidak mampu memenuhi harapan-harapan itu. Yang keempat, interpersonal demands atau tuntutan interpersonal. Interpersonal demands ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, personal social stressor. Personal social stressor merupakan stres siswa yang bersumber dari diri dan lingkungan sosial. Yang kedua, academic stressor. Academic stressor merupakan kejenuhan siswa yang bersumber dari proses belajar mengajar atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Lalu, apa sih dampak dari kejenuhan belajar ini? Menurut Agustin, dampak dari kejenuhan belajar ini yaitu suka marah-marah, susah tidur, tidak peduli terhadap tugas sekolah, mudah tersinggung, sering gelisah, dan merasa rendah diri.
Lalu, bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar? Untuk mengatasi kejenuhan belajar, kita dapat menggunakan kiat-kiat sebagai berikut. Yang pertama, melakukan istirahat dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup. Yang kedua, pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sampai memungkinkan siswa berada di sebuah tempat baru yang lebih menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Yang kelima, siswa harus berbuat nyata atau tidak menyerah atau tidak tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Sekian pembahasan dari saya tentang kejenuhan belajar. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak setelah menyaksikan video tentang burnout tadi? Pastinya pemahaman anak-anak akan lebih dalam lagi. Seperti itu ya, Nak ya. Karena Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian burnout menurut KBBI dan menurut para ahli. Selanjutnya, anak-anak Ibu juga sudah menyaksikan nih apa saja itu burnout, mengapa bisa terjadi, efeknya nanti seperti apa, dan yang paling penting yang sudah kita tonton bersama-sama tadi, cara mengatasi burnout. Jadi anak-anak sudah tahu nih ya. Oke. Selanjutnya, Ibu mau anak-anak Ibu diskusi kelompok. Setelah menyaksikan video tentang burnout tadi, anak-anak boleh berbagi pendapat nih. Terus uraikan hasilnya dan simpulkan. Baik anak-anak, selamat berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke.